وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan mengagungkan Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada siang Jumat ini kita masih saja dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dalam kehidupan, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian salat salam dan berdoa kepada Allah akan dicurahkan pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rasa cinta dan ibu kita seraya mengharapkan sahabatnya teman bermasyarakat dan diakui kita sebagai umatnya. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan artian yang sebenarnya, yakni melaksanakan apa yang diperintah oleh Subhanahu wa taala dan menegakkan apa yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa inilah seseorang dapat mulia di Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin tidak jamaah Jumat yang bertahap Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap harinya mendengar kumandang azan yang disampaikan oleh muadzin yang pada hakikatnya itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman tentunya berkewajiban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan bahwa wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas. Dan panggilan azan itu dari Allah dan Rasulnya untuk semua umat manusia. Tentunya dalam sehari semalam kita mendengarkan panggilan azan tersebut 5 kali kita dengar dan 5 kali keluar kita memenuhi panggilan tersebut. Di dalam salah satu yang dikumandangkan azan itu adalah ajarkan, perintah, hanya Allah sholat, hanya Allah sholat.
marilah dirikan sholat, marilah menuju kemenangan. Pada hakikatnya Allah memerintahkan kita untuk sholat supaya kita dapat memperoleh kemenangan, kemenangan yang hakiki, kemenangan nanti di akhirat. Kalau kita lihat perlombaan yang ada di dunia yang akan memperoleh kemenangan dan memperoleh hadiah, hampir semua umat manusia suka untuk mengikuti. Apabila ada potensi dalam dirinya untuk ikut, dia pasti ikut. Kenapa? Ingin menang dan bangga dapat hadiah. Para piala dunia itu diikuti oleh seluruh dunia. Semua negara bercita-cita supaya bisa ikut tanding di piala dunia. Tapi karena sudah awal-awalnya kalah, tidak bisa ikut. Hanya 32 negara yang bisa tampil di piala dunia. Dan itu pun satu yang diperebutkan untuk juara satu. Begitu sungguh-sungguhnya untuk memenuhi kemenangan dunia ini yang hanya sekedar sebentar saja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun akan merasa senang, bangga, dapat piala, dapat hadiah. Setelah itu habis, tinggal kenangan, tinggal cerita. Dan 4 tahun kemudian diperlombakan lagi. Ini terus-terus dan perlombaan, pertandingan yang lain akan ada terus. Dan ini sungguh-sungguh manusia untuk bisa mengikuti. Apalagi ini kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui sholat, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Tapi apabila sholat tidak kamu lakukan, maka kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diperoleh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya panggilan sholat ini, bagaimanapun kita, itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk kita lakukan, kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan seikhlas mungkin dan sebaik mungkin, agar yang namanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita peroleh. Salat merupakan hal yang pertama bagi seorang hamba nanti di akhirat akan dihisab. Apabila sholatnya baik, maka akan baiklah amalan-amalan yang lainnya. Apabila sholatnya tidak baik, amalan-amalan yang lain juga ikut tidak baik dan bahkan tidak dihisab lagi. Sholat merupakan kunci utama agar amalan-amalan kita yang lain dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan muazin yang mengajak kita untuk sholat, untuk meraih kemenangan 5 kali, kita penuhi 5 kali. Kalau umpamanya hanya sekedar dipilih, saya cuma 1 minggu sekali Jumat saja, apa cukup untuk memperoleh kemenangan? Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau secara piala dunia gugur 1, tidak bisa untuk lanjut berikut. Jadi 5-5-nya syarat itu harus dipenuhi agar kita dapat memperoleh yang namanya kemenangan tersebut. Kita kadang-kadang menjadi tren bahwa sebagian saja yang bisa dipenuhi. Kadang cuma pilih maghrib saja, atau pilih isya saja, atau pilih zuhur saja. Yang lainnya sibuk, alasan kerja, alasan urusan dunia. Tentunya ini akan mengurangi nilai kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyebabkan kita rugi. Kenapa? Sedikit saja saya kerjakan itu, kenapa nggak seluruhnya? Kalau saya kerjakan semuanya dengan baik, kan saya tidak mengalami kekalahan seperti ini. Saya akan menang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemenangan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memenuhi panggilan hayya 'alal sholat, mendirikan sholat, hayya 'alal falah, untuk mencari kemenangan itu? Ini firman Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang kita bacakan tadi, yang artinya
Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka dia memperoleh kemenangan. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Inilah kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nanti di akhirat bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini kan yang menjadi cita-cita kita, bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya punya cita-cita seperti ini. Tapi kadang-kadang karena pengaruh dunia, cita-cita itu kadang-kadang kandas. Cita-cita itu hanya sekedar dilaksanakan sepintas waktu, tidak menjadi sebuah target utama, pekerjaan utama. Bagaimana kemenangan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diraih. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang diharapkan kita semuanya untuk menjadi pemenang, itulah kewajiban kita sendiri. Bahwa kalau kita sudah sholat, ya sudah cukup. Kita akan tetangga kita, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita harus sama, juga harus memperoleh kemenangan tersebut. Kalau kita cinta, kita sayang kepada anak kita, keluarga kita, tentunya kalau kita menang, anak kita juga harus menang, istri kita juga menang. Apa artinya? Sebuah kemenangan. Kalau orang-orang yang kita biarkan dalam kekalahan, kita biarkan mereka akan masuk ke dalam neraka dan dibebaskan dari surga. Dan kebalikan dari kemenangan itu sebuah kekalahan. Jadi katakan kalah, kalau masuk ke dalam neraka dan dibebaskan dari surga. Ini bagi orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat berjamaah 5 kali sehari, 5 kali panggilan wajib, 5 kali sehari. Mudah-mudahan apabila sholat ini, sholat terbaik yang kita lakukan, insya Allah kemenangan itu akan kita peroleh. Tapi janganlah sholat sambil, sholat enteng-enteng, sholat yang diremehkan. Tentu hal ini ya juga kalau tim kesebelasan main-main dan enteng lawan, ya kemungkinan akan kalah terjadi. Demikian juga sholat, jangan dianggap main-main. Sambilan sisa-sisa waktu kita kadang-kadang menyaksikan di beberapa masjid orang yang sholat kadang-kadang lebih banyak masjidnya jamaahnya daripada yang tepat waktunya. Kenapa bisa masuk? Ya karena masih ada urusan-urusan dunia. Bahwa sholat sebentar lagi masih ada kerjaan, masih sibuk. Ada sudah berkomandan, ada kerjaan, masih sanggup nunggu, kan belum komat. Ya kan selesaikan dulu kerjaan, padahal sudah tidak selesai. Sudah komat, tinggal kerjaan, buru-buru. Imam sudah tahu, akan terjadilah mas. Ini bukan sebuah sholat yang terbaik, karena diremehkan. Karena sedang ada berkumandang, dia menunggu, dia tidak boleh. Untuk itu kepada kita semuanya, marilah perbaiki sholat kita sebaik mungkin, yang berkualitas tinggi, yang memang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satunya itu tadi, kita siapkan diri kita. Sebelum adzan sudah siap diri kita. Memang kita rindukan waktu sholat ini, kita tunggu waktu sholat ini. Kalau sholat ada jadwalnya, setidak-tidaknya kita punya jadwal. Kalau zuhur 12.51, kita juga sudah punya waktu.
Sebelum 12:51 saya harus sudah siap untuk sholat. Jika ada sebuah kata-kata yang menyindir kita punya jam yang mahal, tapi kadang-kadang banyak tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktu? Sholat kita tidak tahu jadwal waktunya kapan. Sholat asar jam berapa waktunya? Tidak tahu, 2 jam saja. 16:11. Maghrib 18:52. Dan seterusnya. Sehingga waktu yang kita punya kita jadwalkan mengerjakan penting sholat sedang. Sehingga yang namanya masuk, yang namanya sholat rawatib akan tetap kita kerjakan apabila kita mengikuti keseluruhan tata cara sholat yang baik. Tapi kalau masuk buru-buru, lari-lari, ngos-ngosan, bacaan kita kabel, bacaan kita akan mempengaruhi dengan pekerjaan yang kita belum. Untuk itu hal-hal yang sekecil ini barangkali marilah kita perbaiki, dan juga khususnya sholat Jumat seminggu sekali yang seharusnya kita persiapkan lebih awal, sehingga sebelum azan kita sudah berada di masjid. Sudah berapa puluh kali kita ikut sholat Jumat, tapi kenapa masih berkali-kali kita ketinggalan dari mana? Tapi sudah tiba baru masih. Ini namanya kita sudah ketinggalan. Jadi kalau kita menggunakan yang terbaik, tentunya hal ini janganlah sering-sering dilakukan dan jangan lagi kita lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dalam pertandingan dia menang atau tim dia menang, pasti akan mendapatkan penghargaan. Apalagi kalau Olimpiade dapat emas, negara memberikan penghargaan, piala, uang, fasilitas yang lain. Bahkan kepala negara, presiden memanggil istana negara untuk menghargai yang dikatakan pejuang negara, mengharapkan nama bangsa. Itu sudah pada negara dihormati, dihargai. Demikian kita juga apabila kita memperoleh kemenangan, Allah juga akan menghargai ya dengan ucapan yang sangat indah, sangat baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan ridhonya. Masuklah ke dalam golongan hamba dan masuklah ke dalam surga. Dipanggil ke istana negara, disambut oleh presiden. Dengan kita masuk ke istananya, kita sudah bangga dan bangga. Presiden yang mengucapkan, ini Allah yang memberikan penghormatan kepada kita. Hai hamba-hamba yang jiwa tenang, dengan jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan dengan ridho dan ridho. Kita ridho kepada Allah, dan Allah ridho menerima kita. Maka kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba dan dipersilakan masuklah ke dalam surga. Luar biasa, begitu indahnya sambutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau menang, orang-orang yang mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kepada kita semua, mumpung kita masih ada kesempatan, kita masih sehat, masih kuat, punya waktu, persembahkanlah sholat yang terbaik. Jangan main-main. Apabila ada gagal, kita gagal dalam sholat ini, akan gagal amalan-amalan kita yang lain. Itu sekali lagi nanti mengajak kita semuanya agar sholat yang kita kerjakan betul-betul sholat yang terbaik dari segi bagusnya,
syarat sholatnya kita penuhi, waktunya kita persiapkan istimewa, hati kita, jiwa kita, badan kita, dan kesehatan. Bagaimana persiapan sholat yang baik? Yang barangkali kita sudah tahu, kita itu tidak buru-buru. Tidak buru-buru. Kalau komat baru kita persiapkan, pasti buru-buru. Tapi kalau 10 menit sebelumnya aman, nggak akan buru-buru. Aja bisa kita ikuti. Sholat sunat sebelum qobliyah bagian yang bisa kita ikuti. Takbir awal setelah imam bisa kita ikuti. Jiwa kita tenang dalam mengikuti sholat. Tapi kalau waktu saja kita tidak bisa mengaturnya untuk kita persembahkan yang terbaik, persiapan yang terbaik, tentunya hal ini akan menjadi hal yang nantinya di akhirat tidak memenuhi kriteria dikatakan oleh Allah menang, masih kurang. Tentu hal ini yang kita tidak mau agar berusaha agar sholat yang kita lakukan sholat yang terbaik. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di akhir ayat dikatakan bahwa hayatud dunya illa mata'un. Dan tidaklah kesenangan dunia ini yaitu kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya, seperti kemenangan kalau meraih piala dunia, piala Asia dan piala-piala yang lain. Sebentar saja, permainan saja, menipu saja yang akan mengurangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nasikum taqwallah wa qadwatan mutakun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma qala Al-Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Amin.